Ini Action Cam Brika B Pro 5 Alpha Edition Mark 3S Black version. Bagaimana performanya selama 6 bulan pemakaian di tangan gue? Ini reviewnya. Gue beli Action Cam B Pro 5 Alpha Edition Mark 3S Black version ini sekitar pertengahan tahun 2021 dengan kelengkapan full set. Dan bentuk fisiknya seperti ini. Resolusi 4K, LCD monokrom 0,5 inci, Electronic Image Stabilizer, dan remote control adalah beberapa fitur yang ada pada Action Cam ini. Dua terakhir yang gue sebut adalah fitur upgrade dari seri sebelumnya. Di video ini, gue gak akan ngebahas kekurangan dan kelebihan dari Action Cam ini atau mengkomparasikan dengan Action Cam yang lain. Tapi di video ini, gue bakal nge-review fitur-fitur apa aja yang ada di Action Cam ini yang udah ngebantu gue selama touring kemarin dari Jakarta, Makassar, Toraja, balik lagi ke Jakarta. Ini review gue. Fitur pertama yang akan gue bahas tentunya video perekaman. Action Cam B Pro 5 Alpha Edition Mark 3S ini cukup lengkap ya resolusinya. Dari yang paling rendah ada HD di 30 frame per second, lalu di 60 frame per second, 120 frame per second, dan 240 frame per second. Full HD nya di 30 frame per second, 60 frame per second, dan 120 frame per second. Lalu 2.7K nya di 30 frame per second. Dan yang tertinggi resolusi 4K 30 frame per second. Oke, sebelum lanjut gue mau nunjukin memori yang gue pakai di Action Cam gue ini. Memory SanDisk Extreme Pro 64GB gue pilih buat dipakai di Action Cam B Pro 5 Alpha Edition Mark 3S ini. Jadi sudah support untuk perekaman 4K. Dan baterai yang gue pakai kapasitas 1000 mAh. Resolusi 4K 30 frame per second menjadi nilai jual dari Action Cam B Pro 5 Alpha Edition Mark 3S ini. Tapi bro, di sini gue mau menekankan menit perekaman. Oke, menit perekaman. Jadi menurut teori fisika, semakin bagus resolusi video yang kita gunakan, maka semakin banyak memori yang akan dipakai dan semakin sedikit menit perekaman yang kita dapat. Jadi di sini pada saat gue touring ke Toraja kemarin, gue lebih prefer atau lebih suka menggunakan resolusi Full HD 30 frame per second. Kenapa? Karena di resolusi tersebut gue bisa mendapatkan menit perekaman total 60 menitan lah, dibanding pada saat gue menggunakan 4K 30 frame per second cuma mendapatkan menit perekaman 20 sampai 25 menit. Beda jauh kan bro.
Gue mau nunjukin 3 video yang gue rekam waktu balik dari Toraja ke Makassar. Ini video gue rekam jam 8 pagi waktu Indonesia Tengah di resolusi Full HD 30 frame per second. Di sini lo bisa lihat di video pertama gue dapat sekitar 30 menitan ya. Di video yang kedua sama sekitar 30 sampai 32 menitan. Dan di video ketiga dapat sekitar 8 menitan. Jadi kalau di total dapat sekitar 68 menit lebih lah. Oke, di sini gue nggak bilang resolusi 4K 30 frame per second nggak gue pakai ya, atau nggak gue rekomendasiin. Tapi pada saat touring kemarin gue lebih suka, lebih nyaman dengan menggunakan resolusi Full HD 30 frame per second karena menit perekaman yang gue dapetin cukup banyak. Oke, sekarang pilihan ada di tangan lu bro. Kalau lu lebih milih kualitas gambar yang bagus, silakan pilih resolusi 4K 30 frame per second. Dengan catatan menit perekaman lu tidak sebanyak dengan Full HD 30 frame per second. Sebaliknya, jika lo menggunakan Full HD 30 frame per second, lo bakal mendapatkan menit perekaman yang cukup banyak dengan kualitas gambar yang cukuplah buat di-share ke media sosial seperti YouTube atau Instagram. Oke. Fitur selanjutnya yang akan gue bahas adalah Electronic Image Stabilizer. Fitur Electronic Image Stabilizer jadi pertimbangan gue dalam hal memilih Action Cam Pro 5 Alpha Edition Mark 3S ini. Karena pada saat awal keluar, Brica mengeluarkan 2 versi untuk seri Mark 3S nya ini. Warna black dengan Ace sebagai fitur gacoannya, dan warna grey dengan fitur white-nya. Dan yang gue pegang sekarang adalah black version dengan fitur Ace-nya. Tidak sulit bagi gue dalam menentukan pemilihan ini, karena tujuan awal gue membeli Action Cam adalah untuk mendokumentasikan perjalanan gue dengan motor. So, jadi gue butuh kestabilan dalam hal pengambilan gambar. Fitur Electronic Image Stabilizer yang ada di Action Cam Pro 5 Alpha Edition Mark 3S ini cukup smooth. Terbukti dari beberapa video yang gue rekam di atas motor, minim getaran, minim shaking, dan goyang. Dan hasilnya tidak bikin sakit mata. Seperti di video ini, lo bisa lihat smoothnya perekaman di jalan yang gak rata ini. Lo tau sendiri kan bro, jalanan di perkampungan beda jauh sama jalanan di kota besar. Itulah fungsi dari Electronic Image Stabilizer bawaan dari Action Cam Pro 5 ini. Cukup smooth lah, beda banget
dengan stabilizer di aplikasi edit video. Fitur terakhir yang akan gue bahas adalah LCD monokrom 0,5 inch. Yaps, LCD monokrom ini ukurannya cukup kecil, hanya 0,5 inci. Tapi bagi gue, keberadaan LCD ini yang letaknya di bagian depan action cam sangatlah penting bagi gue. Gue bakal nunjukin indikator apa saja yang ada di LCD monokrom ini. Di layar atas ada indikator perekaman, di tengah ada indikator waktu, kiri bawah ada memori, dan di sebelah kanan bawah ada indikator baterai. Pada saat shutter WiFi dinyalakan, indikator lampu merah akan menyala. Indikator lampu merah ini juga berfungsi sebagai peringatan kalau baterai mau habis atau memori tidak mencukupi. Pada saat kita menekan tombol shutter, maka proses perekaman akan berjalan, ditandai dengan berkedipnya indikator lampu berwarna biru, dan waktu berjalan. Oke, gue bakal jelasin kenapa LCD monokrom ini penting buat gue. Karena pada saat gue di atas motor, posisi action cam ini ada di dalam hard case-nya seperti ini, dan letaknya ada di depan helm full face gue. Jadi masalahnya ketika gue menekan tombol ini, otomatis kan action cam ini sudah memulai perekaman. Nah, terkadang gue ragu apakah proses perekamannya itu udah mulai apa belum. Karena pada saat gue menekan begini, gue menggunakan sarung tangan. Takutnya ininya itu tidak, tombol yang besi ini nih tidak tertekan sampai ke dalam, dan tombol shutteran di dalam ini tertekan sampai ke dalam juga, ikut tertekan juga. Jadi untuk memastikan bahwa action cam ini sudah memutar perekaman atau belum, gue tinggal mengarahkan action cam ini ke spion motor gue untuk mengecek apakah apakah indikator berwarna biru ini sudah berkedip atau belum. Nah, kalau indikatornya sudah berkedip seperti ini, otomatis video perekaman sudah berjalan dan semuanya aman. Kan sayang bro, boleh jalan jauh-jauh terus baru sadar kalau action cam ini belum merekam. Sayang banget kan. Mudah-mudahan lu paham apa yang gue jelasin barusan.
Oke, sekian dulu video review dari gue tentang fitur-fitur apa aja yang ada di Action Cam ini yang udah ngebantu gue selama gue touring dari Jakarta, Makassar, Toraja, dan balik lagi dari Toraja ke Jakarta. Semoga bisa menjadi referensi lo yang lagi nyari Action Cam di harga 1 jutaan. Gue sih rekomendasiin Big Pro 5 ini. Oke, yang mau subscribe, like, komen, silakan, bebas. Gue Ferdi, bye.